Sebenarnya sih udah beberapa kali ya klarifikasi, cuman yang keluar tuh bukan yang aku beritakan gitu, yang aku kasih tahu bagian itu. Kalau aku sama Vicky itu teman baik aja. Kondisi aku sama aja sih seperti yang selama ini dilihat gitu ya sama orang-orang. Maksudnya baik-baik aja. eh Masih bisa, walaupun aku ada kondisi bipolar, tapi kan kalau yang namanya bipolarnya di treatment, itu kita tetap bisa berfungsi. Jadi tetap bisa kerja, tetap bisa sosialisasi, tetap bisa berelasi sama keluarga, sama orang-orang gitu. Jadi sebetulnya tuh kalau bipolar tuh ada dua macam. Ada bipolar yang mungkin kita bisa bilang bipolar yang berdaya atau bipolar yang tidak memberdayakan dirinya atau tidak bisa berdaya gitu. Jadi bedanya kalau bipolar yang berdaya tuh dia merawat dirinya, ketemu psikiater. Kalau perlu minum obat, konseling. Nah, kalau bipolar yang tidak berdaya artinya adalah dia tidak membuat dirinya jadi berdaya mungkin karena keterbatasan finansial misalnya, atau karena memang tidak ada akses di kotanya misalnya di tempat terpencil gitu misalnya di daerah-daerah, jadinya nggak bisa merawat diri dan jadinya nggak bisa berfungsi gitu. Dirimu termasuk yang bisa aktif Tetap bisa jalanin hidup gitu. tapi mengkonsumsi obat dari dokter dulu Iya. sampai sekarang. Mm-mm. Karena bipolar itu memang kalau menurut ilmunya tuh sampai sekarang secara sains memang termasuk mental condition yang nggak bisa sembuh. Jadi dia tuh kayak apa sih, penyakit yang nggak bisa sembuh tuh apa ya contohnya? Diabetes. Ya, Iya, kayak gitu. Tapi ini mental. oh oke. Nah, gimana cara dirimu bisa kayak mengontrol itu semua, bisa mengontrol diri, bisa beraktivitas dengan baik, masih bisa memotivasi banyak orang. Itu banyak ini sih, banyak banyak merendah diri, merendah hati dalam arti aku tuh harus sadar bahwa aku tuh butuh bantuan gitu. Karena kalau aku masih merasa wah gue baik-baik aja, gue kuat, gue masih bisa ngehandle semuanya sendiri, dari dulu juga kalau ada masalah gue handle sendiri, nggak mau belajar dari konselor misalnya untuk kayak ngatasin apa ya, gejolak emosi, terus nggak mau minta bantuan misalnya dari ahli seperti dokter atau psikiater. Nah itu jadinya aku jadi malah goncang gitu. Jadi ya itu sih yang membuat aku bisa tetap berjalan seperti ini. Tapi ada hal nggak sih yang di luar kendali yang kakak pernah ngerasain suatu saat? Di luar kendali, pernah dulu waktu sebelum didiagnosa ya. Sebelum didiagnosa itu aku pernah ngalamin, karena aku masih belum clear nih aku tuh kenapa gitu. Terus aku belum tahu aku kenapa, aku taunya aku pokoknya nggak bisa tidur aja gitu kan, nggak bisa tidur. Terus disitulah aku memutuskan untuk, karena ada yang bantuin kan, ada yang bantuin aku supaya bisa tidur karena orang ini worry gitu sama aku. Dia ngasih aku obat penenang gitu. Terus udah gitu, lo tuh syuting, lo tuh kerja, lo tuh sekolah, kasihan kalau lo nggak tidur tidur udah berminggu-minggu gitu. Aku worry sama kamu, akhirnya dikasih. Terus dari situ aku coba stop tuh, udah konsumsi sekian lama obat penenang tersebut ya. Nah aku mikir kayaknya ini nggak bener nih obat ini nih gitu. Akhirnya aku stop. Nah pas aku stop itu kan mendadak, dari yang tiap hari, yang nggak tiap hari sih, cuman rutin lah aku minum, dari minum terus sampai nggak minum. Di situ tuh aku goncang sampai aku nggak tidur selama 2 minggu full. Itu aku melek 2 minggu, 14 hari aku melek. Wah gila, itu aku ngalamin halusinasi. Aku hypersensitif. Pikirannya udah ngomongnya tuh udah kemana-mana, kayak mikirnya tuh cepet banget, rapid, apa namanya, mind racing gitu. Pernah itu waktu sebelum umur 20. Nggak bisa bekerja sama sekali. Sampai waktu itu aku minta absen izin dari sekolah, dari syuting selama 2 minggu gitu. Sampai aku akhirnya di opname karena aku menyerahkan diri ke rumah sakit karena aku bilang gue udah nggak tidur 2 minggu nih, kayak udah please help me gitu. Nggak ditangani psikiater. Ditangani psikiater, di situ barulah keluar diagnosa bipolar disorder. Sampai sekarang masih ke psikiater nggak sih? Masih, jadi sampai sekarang itu kalau orang yang punya mental health condition, dia harus konsul sama psikiaternya rutin.
Ada yang seminggu sekali, 2 minggu sekali, ada yang sebulan sekali. Kalau aku sebulan sekali. Tapi mungkin buat orang yang mungkin kalau nggak cocok mungkin rutin ke psikiater. Kalau orang mungkin tidak mampu ke psikiater tuh harus gimana sih kalau saran kakak sendiri? Kalau itu memprihatinkan banget sih ya, karena banyak loh yang kayak gitu, punya kayak kondisi mental health apa tapi dia nggak ada akses gitu di daerahnya gitu ya, kayak misalnya bukan di kota-kota besar gitu kan. Nah itu tuh mengelola diri kalau lagi nggak stabil itu pasti susah banget gitu. Paling yang bisa membantu sih sebenarnya bukan kayak orang kayak aku, tapi orang-orang yang di pemerintahan yang membuat keputusan-keputusan gitu loh, yang bisa sampai kalau pertolongannya itu bisa sampai masuk ke situ, ke ranah-ranah area-area tersebut gitu, karena banyak loh yang ngalamin isu-isu mental. Tapi mungkin nggak terekspos aja mungkin ya. Nggak terekspos. Terus serem banget sih kalau aku dengar cerita-ceritanya di pelosok-pelosok gitu ada yang pasung, itu masih ada loh. Oh itu masuk ya? Pasung tuh masih ada. Aku kan kayak di organisasi non profit yang aku tuh join di situ gitu. Terus temanku ada yang cerita, lo tau gak Cak, gue tuh sampai ke kampung-kampung, di sana tuh ada panti yang orang-orangnya tuh isinya tuh pasien-pasien mental health, isu yang punya mental health, dibuang sama keluarganya, udah nggak mau diurus, cuman dibayarin sewa nginep di situ aja seumur hidup sampai ke atau gimana. Terus ada satu cewek ya, dia diperkosa, dia tuh pasien, dia dipasung nih, terus dia diperkosa sama penjaga panti. Dia bilang nih ke yang lain-lain, dia ngadu ke yang berwenang, nggak dipercaya karena dianggap nih cewek gila nih ngarang. Terus nggak lama kemudian makin gede perutnya, ternyata bener hamil. Pas dia lahiran pun karena saking udah nggak dianggap deh kalau orang tuh ya mentally ill itu tuh lebih hina dianggapnya daripada kriminal. Buktinya apa ya, ini pas dia lahiran nggak disediain dokter, nggak disediain bantuan medis, bidan, lahiran sendiri, meninggal pas lahiran. Itu cerita nyata. Padahal itu bisa sembuh ya kan? Kalau di tangan Kalau ditanganin tuh bukan sembuh ya, kalau bipolar ya. Kalau bipolar itu lebih bisa di maintain, dirawat gitu. jadi kalau dirimu di saat-saat seperti ini maksudnya ini dalam keadaan yang normal dan baik-baik saja pernah kamu tidak kalaupun kamu pernah ke psikiater lagi nggak? Aku tuh setiap bulan ke psikiater tuh untuk report gitu loh, kayak bulan ini nih aku lagi ngerasa kayaknya agak boros nih. Kalau boros itu kan ciri-ciri gejala, kalau borosnya yang kok kayaknya gue nggak bisa ngontrol ya. Nah itu menurut dokter udah masuk ke manik belum? Kalau bipolar kan terdiri dari manik sama depresi. Manik tuh yang wah kayak orang serba happy, over banyak ngomong, banyak ide, yang nggak pernah butuh tidur, energinya banyak, tapi sensitif juga, gampang irritated gitu, gampang tersinggung, ngomongnya cepet, tapi nggak normal gitu. Kalau nggak ngocar apa speed ngomongnya tuh nggak seperti yang dia normalnya. Nah kalau aku tuh ngecek ke dokter kayak yang sebulan ini aku rasain tuh ini, aman gak dok? Terus udah gitu ditambahin lagi misalnya nih boros, level 1 sampai 10 berapa borosnya, yang berapa aku nggak bisa mengontrol. Terus kalau misalnya sensitifnya 1 sampai 10 berapa nih gitu. Terus juga dia akan nanya ke aku, tunggu Cak, setelah ngebaca semua ini psikiater akan nanya apa aja kejadian dalam hidup kamu sebulan ini, karena bisa jadi yang kamu rasakan normal, karena memang ada faktor yang membuat itu jadi ya wajar lo gini, bukan penyakit gitu loh. Jadi itu penting yang kontrol tiap bulan. Oh, jadi udah ngerasa ada alarm dari diri dari kita Kan udah sendiri lama ya? kali ya, jadi kan dari 2009 2007 gitu, jadi udah alhamdulillah udah bisa ada kemampuan untuk ngedeteksi gitu. Kayaknya nih udah akan jadi kenapa-napa nih, gue harus preventif gitu. Dan emang harus ke psikiater ya nggak bisa orang terdekat kakak adik atau Kalau kalau kakak, adik, mama itu kan mereka punya kesibukan masing-masing juga ya. Jadi kayak aku cerita juga sama mereka. Cuman kalau mereka udah nggak bisa paham cara nanganinnya, mereka akan bilang cari support group deh kak yang berhubungan dengan ini, atau enggak coba ngomong aja sama dokter atau konseling gitu. ah tadi sempat bilang masuk grup apa Support group. di grup itu apa kak yang dirasakan setelah gabung? Nggak sendiri. Dan aku kan juga selain aku ikut support group, aku tuh juga nge-lead support group.
Sering banget dari 2016, cuman emang nggak pernah aku liput di kok liput nggak pernah di post nggak pernah di post di sosial media karena kan orang-orang yang ikut support group aku kan orang-orang dengan kondisi mental health yang aku juga perlu jaga privasinya gitu kan. Tapi aku sering banget bikin gitu. Dan itu orang-orangnya tuh yang wow. Dan nggak cuman bipolar ya, ada yang borderline personality disorder, ada yang ADHD. Pokoknya dengan disabilitas psikososial kita sebutnya. Kalau ADHD itu gimana sih Kak? Nggak tahu, aku pokoknya setahu aku dia tuh nggak bisa em, fokus gitu. Apa namanya waktu dia bisa fokus kepada satu satu item, satu hal atau satu topik tuh pendek atau dia saking fokusnya sampai dia ngeblank. Itu doang sih yang aku tahu kalau soal mental illness selain bipolar aku kurang banyak pelajarin sih. Jadi kamu lebih ke kayak menjadi seorang motivator di dalam grup. Aku leadernya, aku jadi yang memfasilitatorin, terus juga sharing kayak pengetahuan aku, pengalaman aku, kalau kalau kayak gini, gue ada ilmu-ilmu yang bisa membantu atau cara-cara nih untuk healingnya kalau gini gimana gitu. Dirimu membangun itu juga sendiri? Apa Iya, bantu? tadinya sendiri berdua doang sama temanku dari komunitas Bipolar Care Indonesia. Terus lama-lama kita bikin sendiri, lama-lama kita bikin kayak organisasi gitu. Mm-mm. Susah nggak sih Kak? Ada kendala nggak sih ngebangun grup gitu, komunitas itu? Sebenarnya enggak. Susahnya tuh di mana ya? Karena temanku ini juga punya banyak dan kita ini semuanya kan non profit ya, organisasi non profit. Jadi kita semua ini masing-masing punya kerjaan masing-masing gitu loh dan di bagian grup apa organisasi namanya remisi ini tuh kita sukarela. Jadi benar-benar sukarela terus paling tantangannya ya waktu. Kalau ya pada udah dengan kerjaannya masing-masing ya kita mau bikin support group cari yang waktunya semuanya bisa. Tapi karena kita punya passion untuk ngebantu orang-orang dan semua member dalam remisi itu anggotanya tuh punya kondisi mental health. Tapi bisa berfungsi semua gitu. Jadi kita pengen nunjukin gitu ke orang-orang yang ikut di support group ini bahwa nggak apa-apa gitu. Lo punya kondisi mental health issue kayak kita masih bisa lo berfungsi. Kita pengen ngasih inspirasi itu gitu. Kita juga bisa bermanfaat buat orang lain bisa banget gitu. Kak, pengaruh nggak sama kerjaan syuting? Memang kan ada yang jarang di layar kaca sekarang karena Sebenarnya kan bipolarku dari 2009 dan dari itu kan aku kan masih tetap syuting. Orang ketiga waktu itu 3 tahun, ya kan. Terus aku kemarin syuting Induk Gajah. Jadi sebenarnya kerjaan itu paling aku cuma note aja sih kalau syuting. Aku bilang ke sutradara sama produsernya, aku nggak bisa kalau syuting lewat dari jam 11 malam karena aku tidur tuh harus cukup. Karena itu pesan psikiater. Jadi kalau orang yang punya bipolar, kalau kurang tidur itu jadi trigger yang bisa bikin dia jadi nggak stabil. Kak sempat posting juga tentang ada beberapa teman yang menjauh karena penyakit mental ill ini. Iya. Itu berpengaruh juga nggak sih ke diri kemudian bisa membuat kamu nggak hal-hal yang kayak gitu? Enggak sih, dan teman ini sebenarnya dia bukan menjauh karena dia personally baik sama aku, cuman eh kalau ketemu langsung tuh baik banget, cuman yang aku tahu memang tempat manajemen dia ini public figure juga gitu. Cuman kalau mungkin manajemennya masih yang tipe pemikiran kuno gitu ya. Kurang puas Mungkin pikirannya. pengennya kayak ya artis gue aman-aman aja lah gitu, jangan jangan apa namanya sampai dia terpengaruh untuk ngebuka juga mungkin nggak tahu ngebuka juga kalau dia punya stresnya punya isu mentalnya karena berteman sama Caca karena Caca kan speak up banget tentang masalah apapun mental yang aku hadepin gitu mungkin ya gitu tapi nggak ngaruh sih ke hati aku gitu jadi sedih apa gimana Itu lebih jadi pelajaran aja mungkin. nggak juga sih karena udah nebak maksudnya dari dulu aku terbuka gitu ya soal gue nih punya bipolar nih itu aku udah tahu resikonya pasti akan ada yang pro ada yang kontra ada yang jadi masih mau kerja sama aku masih percaya ada juga yang kayak wah nih agak-agak ini nih gimana nih gitu kan tapi ya selama ini berjalan sampai sekarang alhamdulillah ya produser label itu masih percaya untuk bekerja sama aku sebagai penyanyi sebagai pemain film sinetron series gitu. Kak, mungkin doa dan harapan atau motivasi
itu Hmm, bisa secara full, bisa menjelaskan ke banyak orang, iya. bisa mungkin diterima banyak orang di luar sana. Doaku, harapanku, semoga teman-teman yang ngalamin atau punya isu mental tapi belum bisa sharing ke banyak orang tentang ini atau takut ada penolakan dari tempat kerja misalnya atau dari lingkungan terdekat, semoga kalian mendapatkan paling dasar tuh keyakinan dulu sih, keyakinan bahwa jalan hidup yang udah kita milikin dan diatur sama Yang Maha Kuasa itu udah jalan yang terbaik, jalan yang emang harus gitu gitu hidup kita. Dan semua orang punya jalan yang berbeda-beda. Kalau masalah, ini apa-apa? Masih aman? Masih aman? Oke. Iya, kalau dan jalan hidup orang itu berbeda-beda gitu. Jadi ada yang kayak misalnya aku, alhamdulillah kebetulan aku ya hidup di kota besar bisa ketemu psikiater, tapi kalau yang di daerah-daerah mungkin punya challenge lebih besar untuk kayak mendapatkan pertolongan. Tapi percaya bahwa Allah itu menciptakan kita semua tanpa terkecuali karena tujuan yang besar, tujuan yang mulia. Jadi semua cobaan yang kita hadapin dalam hidup kita emang udah diatur begitu. Dan itu tujuannya baik. Punya fondasi itu aja dulu. Jadi ketika lagi lost banget tuh tetap ngerasa kayak walaupun gue ngerasa gue sendiri banget tapi aku tahu Allah tuh masih megang tanganku gitu. Aku tuh nggak sendirian. Itu penting banget sih. Yang mendasar paling itu ya dari aku. Bisa. Boleh banget kok. Kita bikin support group tuh sering. Hampir 2 minggu sekali atau sebulan sekali gitu. Jadi follow aja remisi.org di Instagram. Tuh remisi.id apa .org ya? Nanti kita kalau bikin support grupnya kadang online, kadang remisi_org. Nah itu kita suka umumin kalau kita punya support group untuk orang-orang dengan kondisi disabilitas psikososial gitu. Ya, di Jakarta. Kalau yang online ya bisa dari kota mana aja berarti kan. Mm-mm. Oke. Oke. Hmm. Ya, itu beritanya lucu sih karena sampai mama, saudara-saudara, teman-teman nanya gitu, "Cak, itu gimana? Emang bener?" gitu kan. Tapi aku ya sebenarnya sih udah beberapa kali ya klarifikasi, cuman yang keluar tuh bukan yang aku beritakan gitu, yang aku kasih tahu bagian itu. Kalau aku sama Vicky itu teman baik aja, teman aja sebenarnya. Jadi nggak tahu kenapa juga jadi seheboh itu gitu, gitu sih. Awal mulanya tuh emang Vicky tuh beberapa kali dari tahun kapan ya, pas mungkin 3 tahun 2 tahun lalu tuh kepengen ngajakin collab YouTube. Terus nggak jadi-jadi karena aku kan sempat ke LA, aku ke luar negeri, aku kemana syuting apa gitu-gitu. Jadi jadinya baru kemarin, terus udah gitu ada kita sempat ketemu lagi karena ya temenan aja gitu. Juga aku kan kayak menjaga silaturahmi maksudnya biar tetap ya berteman-berteman aja sih. Dia orangnya asik juga apa ya, eh, banyak banyak idenya sih dia ya, banyak idenya kreatif gitu. Jadi nggak ada yang lebih dari sekedar teman gitu. Karena kan mungkin selama ini Mas Vicky image-nya tuh dia suka ngomongin cewek, terus punya Mm-mm. banyak pasangan gitu, dan akhirnya Kak Caci jadi terbawa-bawa. Ya kalau itu resiko aku sebagai public figure kali ya. Jadi kayak ya apa aja yang kita lakuin diperhatiin gitu kan. Terus jadi misalnya bahan berita atau apa. Tapi ya pokoknya makanya aku kasih tahu bahwa enggak, kita cuma temenan aja sih gitu. Tapi kalau ditembak gimana? Kalau ditembak, aku sih sekarang jujur ya agak-agak belum berani sih untuk kayak ke relationship yang serius. Belum berani aku. Aku sih gitu sejujurnya. Masih single, masih single, masih single. Iya, ya sekarang aku lagi nikmatin banget ya dengan teman-teman gitu ya, yang bener-bener temen gitu. Terus sudah gitu nikmatin juga kesendirian, karena kan dari dulu aku sebelum 2000 berapa tuh 2019 dan sebelumnya tuh aku tuh hampir bisa dibilang jarang jarang single gitu loh, tipe cewek yang aduh gue nih butuh punya pacar. Nah sekarang aku baru pertama kali ngerasain
nggak punya pacar tuh gue bisa dan gue bisa happy juga. Nah aku lagi nikmatin itu gitu kayak bisa nggak sih aku mencintai kalau aku aja yang nemenin diriku sendiri gitu. Iya dan itu wow juga rasanya gitu. Jadi lagi di situ. Apa sih Kak yang membuat dirimu tetap semangat, fit, strong sampai saat ini? Ya ada sih masa-masanya ya low juga gitu, nggak kehilangan motivasi. Cuman ya kalau dapat ya diingetin lagi gitu tujuanku pengen membantu banyak orang gitu, terutama yang punya struggles apapun itu dalam hidupnya mereka yang mengganggu hatinya, mengganggu pikirannya, mengganggu jiwanya, mentalnya. Dan aku rasa kayak semua orang pasti punya masalah ya. Jadi aku pengen ya bisa menjadi inspirasi sebagai manusia yang real gitu. Bahwa aku juga punya low moment gitu dalam hidup aku, tapi aku tetap bisa bangkit gitu. Dan aku harap orang yang menyaksikan atau ngikutin ceritaku tuh dapat kayak mungkin pemikiran terbesit kayak, wow Caca aja ngalamin itu dia bisa. Gue juga bisa pasti gitu. Ngasih ke banyak orang kan hal yang luar biasa ya. Iya itu jadi alasan hidupku sih. Pengen menjadi motivasi untuk orang tetap semangat hidup. Bertukar pikiran nggak harus dengan pacar. Apa? Bertukar pikiran nggak harus selalu dengan pacar ya. Enggak. Bisa sama siapa aja, banyak banget teman-teman bertukar pikiran dari mentor, dari temen, dari wah banyak banget sih. Tapi pengennya kalau mencari pasangan yang seperti apa sih Kak? Yang Aku juga nggak tahu, jujur ya kalau ditanya sekarang, pengennya sih karena lagi belum pengen punya pacar tuh sampai kalau ditanya kriteria aku nggak tahu gitu jawabannya apa karena kayak waduh gimana ya gitu loh kalau gue punya cowok lagi atau punya pasangan lagi kayak belum siap deh gitu malah dan aku kan juga udah pernah nikah udah punya anak jadi kayak beda kali ya sama kalau yang ceritanya belum nikah itu kan pasti kan ada pressure belum punya anak itu kan ada pressure kalau aku ngeliatnya ya aku udah ada Siena udah gede gitu yang pasti bukan tipenya kayak Mas Vicky bukan ya. itu kita nggak pernah tahu ya gimana aku nggak berani ngomong A nggak berani ngomong Z juga karena kita nggak tahu ke depannya gimana tapi pokoknya untuk sekarang aku milih untuk single gitu Kak Shanas jadi salah satu motivasi yang luar biasa juga ya. banget sih banget. Cuman itu dia bahayanya kalau depresi, itu ya membuat kita lupa sama semua alasan-alasan yang bikin kita semangat hidup. Nah itulah di situ saatnya kita butuh bantuan profesional. Karena ya walaupun kita bisa nganggep udah punya anak gitu ya, demi anak gue akan ini itu tuh baru bisa pola pikir kayak gitu tuh dimiliki sama orang yang sehat mental. Kalau secara mental nggak sehat, ya makanya orang bisa bunuh diri, bisa apa mengambil hidupnya sendiri karena dia udah nggak apa namanya dia tuh nggak tahu yang nyuruh dia melakukan itu tuh adalah kedepresian dan itu bukan diri dia yang sebenarnya gitu jadi itulah di titik dimana orang butuh bantuan gitu Kak liburan ke Thailand sama Shena kemana? aku ke Bandung Oh ke Bandung. Sama Shena? ke Bandung sama Siena sama mama adik-adik Oh tuh oke. cuma berapa hari doang 3 hari doang Ke Bandungnya kemana Kak? Ciwidey Ciwidey. Apa yang dituju di sana? alam Alam. karena kan di Jakarta kan kita ya berhadapannya sama tembok rumah macet gitu kan, terus polusi, terus kalau kangen aja sih dengan pohon-pohon, dengan rumput-rumput, tanah-tanah dan udara yang segar gitu. Jadi akhirnya sekeluarga milih untuk ke situ gitu. Dan deket juga kan. Gitu. Supaya gak ada yang hijau-hijau ya. Iya, yang asri, yang apa ngelihat mungkin matahari terbit kelihatan kali itu enak gitu kan. Shena langsung oke tuh ya. Sina oke, seneng dia excited gitu. Oke. Sip.